Pada tahun 2010, Timnas Indonesia menduduki peringkat 127 FIFA. Setelah itu, peringkat timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun, dalam 4 tahun terakhir ini, Timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki peringkat FIFA. Saat naskah video ini ditulis, sebelum pertandingan menghadapi Australia, Indonesia sudah duduk di peringkat 133, naik 40 peringkat dari ranking 173 pada tahun 2019. Harus diakui, naiknya peringkat timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim-tim Asia Tenggara lainnya. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya terengah-engah naik sedikit demi sedikit. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan, terutama bagi fans negara lain, kok bisa Indonesia rankingnya naik secepat itu? Jangan-jangan mereka nyogok FIFA? Hah, ya enggak lah. Daripada curiga, mari kita membahas faktor di balik melonjaknya peringkat timnas Indonesia. Kalau ditelusuri kembali, peringkat Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun, setidaknya kalaupun peringkatnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, Indonesia pernah menduduki peringkat 127 pada tahun 2010, namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142. Lalu melorot lagi hingga 14 peringkat di tahun berikutnya menjadi 156. Bahkan, Indonesia pernah turun hingga 20 peringkat jauhnya. Itu terjadi di tahun 2015, ketika Indonesia yang berada di peringkat 159 di tahun 2014 turun ke peringkat 179 di tahun 2015. Barulah pada tahun 2021, penurunan peringkat Indonesia tak sampai 3 peringkat. Contohnya, pada 12 Agustus 2021, peringkat Indonesia sempat turun dari 173 ke 174, lalu turun 1 peringkat lagi di bulan berikutnya. Indonesia lalu naik langsung 10 peringkat di bulan berikutnya. Pada 21 Oktober 2021, Indonesia sudah duduk di posisi 165. Ngeri, enggak tuh? Indonesia memang pernah turun lagi setelah itu, tapi cuma 1 peringkat saja. Sementara ketika naik, Indonesia bisa memanjat minimal 2 peringkat. Terhitung sejauh ini, hanya 3 kali Indonesia naik cuma 1 peringkat sejak Oktober 2021. Itu terjadi di bulan Maret 2022 ketika Indonesia naik dari 160 ke 159. Lalu di akhir tahun 2022 saat Indonesia menduduki posisi 151 dari sebelumnya 152. Dan yang terakhir di perhitungan terbaru yakni Juli 2024. Indonesia yang bulan sebelumnya duduk di posisi 134 naik ke posisi 133. Kalau ditanya apa sih faktornya, jelas bukan Gianni Infantino, melainkan Shin Tae-yong. Bukan karena taktik atau kemampuan Shin Tae-yong, soal itu cukup Tommy Welly saja yang meragukan. Kita emang nggak usah ikut-ikutan. Namun yang perlu diapresiasi adalah visi dari Shin Tae-yong itu sendiri. Sejak awal, ajusi yang satu ini bertekad untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia. Berkali-kali Shin Tae-yong bilang bahwa target pribadi jangka panjangnya untuk Timnas Indonesia adalah 100 besar FIFA. Jika kita mengikuti kabar Shin Tae-yong di berbagai kanal pemberitaan, ia tidak pernah sekalipun membicarakan trofi, termasuk Piala AFF. Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Shin Tae-yong ingin membawa Indonesia ke level Asia bahkan dunia, sebuah mimpi yang awalnya membuat semua orang gelisah. Memangnya bisa Timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia? Justru mimpi yang bikin gelisah itulah mimpi yang besar. Demi mewujudkan misi itu, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah memperbaiki peringkat di level Asia dan dunia. Peringkat FIFA menjadi patokan dari mana sebuah tim akan memulai babak kualifikasi. Shin Tae-yong pelan-pelan mewujudkan visinya itu. Akhirnya, bisa saja Indonesia tampil di level Asia dan lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Coba bayangkan, bagaimana jika visi Shin Tae-yong yang mengejar peringkat FIFA alih-alih trofi tidak didukung oleh federasi? Mungkin nasibnya akan seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Bisa dikatakan Shin Tae-yong beruntung karena selalu mendapat kepercayaan dari PSSI, tidak seperti para pelatih sebelumnya yang gagal sedikit langsung dipecat. Shin Tae-yong datang di era Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, dan sejak saat itu kepercayaan Iwan Bule merasuk dalam diri Shin Tae-yong. Di Piala AFF 2022 lalu, misalnya, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong gagal meraih gelar, tapi Iwan Bule tidak langsung mengusirnya. Iwan Bule memberi Shin Tae-yong kesempatan hingga kontraknya habis. Alih-alih mencaci, purnawirawan polisi ini justru memuji timnas asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2022. Kepercayaan itu pun membuat Shin Tae-yong turut memberi kepercayaannya pada Iwan Bule.
Ingatkan saat Shin Tae-yong pernah mengancam pergi kalau Iwan Bule memutuskan mundur? Terlepas dari intrik apapun, itu menunjukkan bahwa Shin Tae-yong nyaman bekerja sama dengan Iwan Bule. Hal yang juga diulangi ketika PSSI berada di tangan Erick Thohir. Salah satu bukti bahwa Erick juga percaya pada Shin Tae-yong adalah dengan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Tidak hanya kepercayaan, Shin Tae-yong juga diberikan fasilitas oleh Erick Thohir. Hal seperti ini yang membuat Shin Tae-yong nyaman melatih timnas Indonesia. Visinya membawa Indonesia ke 100 besar FIFA makin terbuka untuk digapai. Demi mencapai target 100 besar itu, langkah yang dilakukan adalah menggelar partai uji coba. Salah satu yang menarik adalah beberapa kali Indonesia menjajal tim-tim yang peringkatnya berada di atas. Tentu kamu masih ingat ketika Indonesia menjamu Argentina, tim yang berada di peringkat 1 FIFA dan sang juara dunia. Meski akhirnya kalah, tapi minimal ini menunjukkan keseriusan memperbaiki peringkat FIFA.